Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang kami hormati Ustadz Bapak Catur Sabto Edy, cendekiawan Muslim. Ya tentu namanya sudah tidak asing lagi karena beliau adalah anggota DPR kalau nggak salah 2 atau 3 periode ya. Periode ini aja cuti katanya, males katanya. Mungkin nanti akan kembali lagi seperti itu. Beliau kami hadirkan dalam rangka membahas tema kita hari ini yang ada di layar itu, yaitu adalah Islam dan keseimbangan lingkungan, hikmah di balik pandemi COVID-19. Mengapa kita ambil tema ini? Tentu banyak alasan. Yang pertama adalah tentu saja kita hari ini mengalami sesuatu atau peristiwa yang besar yang mengubah hidup kita, disebut sebagai game changer atau juga the new normal, di mana kita menghadapi apa yang disebut sebagai coronavirus seperti itu. Maka dari itu Mas Catur yang memiliki latar belakang teknik lingkungan S1 S2 di ITB dan pengelolaan lingkungan, saya pikir pas gitu ya. Nah, mungkin dalam konteks ini kita harus jelaskan bahwa tidak selalu yang hadir di masjid kita ini atau webinar masjid kita adalah ulama fikih gitu ya atau ustadz fikih, tetapi juga muamalah dan juga kemarin aktivis kemanusiaan dan sekarang adalah anggota parlemen atau politisi sekarang yang juga memiliki latar belakang tentang disiplin ilmu lingkungan. Nah, apa hubungannya dengan COVID-19? Kita lihat kemarin ketika COVID itu merebak atau pandemik, maka kita lihat wajah Jakarta, langit Jakarta itu menjadi sangat biru. Bahkan kemudian kita bisa melihat atau foto yang beredar itu ada gunung gede yang kelihatan. Selama ini gunung gede nggak pernah kelihatan gitu ya. Jadi itu sesuatu fenomena yang patut kita syukuri. Selain tentu kita prihatin bahwa virus ini mematikan, tetapi dari sisi lingkungan mungkin ada hal-hal yang bisa kita gali seperti itu. Apalagi kita harus ingat bahwasanya tidak ada sesuatu di muka bumi ini yang tidak terkait sama takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu mungkin saja peringatan ini atau Covid ini juga diingatkan kepada kita untuk lebih peduli sama lingkungan. Mengapa demikian? Saya kutipkan sebuah ayat Al-A'raf ayat 56 bahwa Allah berfirman, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya dan seterusnya gitu. Ini menunjukkan bahwa Allah tidak menyukai tangan-tangan manusia yang merusak alam. Nah, itu diterjemahkan oleh Yusuf Qaradawi, cendekiawan Muslim dari Mesir juga, yang mengatakan bahwa Islam adalah pro lingkungan. Makanya kemudian agama pro lingkungan. Makanya di Islam banyak sekali ayat-ayat yang menegaskan ataupun hadis yang menegaskan tentang pentingnya kita menjaga lingkungan. Salah satunya adalah hadis dari Rasulullah yang melarang kita untuk boros, bahkan untuk berwudu pun kegiatan yang ibadah gitu ya, tetap tidak boleh boros gitu ya. Seperti diriwayatkan oleh hadis Ibnu Majah dan Ahmad. Maka dari itu kita harapkan forum ini bisa menjadi satu media untuk kita bagaimana mengupas sisi COVID, lingkungan, dan juga Islam kaitannya seperti itu. Nah, mungkin sebelum Mas Catur memberikan tausiah secara mendalam, nanti kita kasih waktu dulu kepada Bapak Ketua DKM kita, Bapak Zainal Arifin, yang terhormat, untuk memberikan 1-2 patah kata atau opening speech, welcoming speech kepada Mas Catur. Monggo Pak Zainal. Baik, terima kasih Mas Zainal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Catur Sabto Edy. Alhamdulillah, terima kasih atas kehadiran di dalam acara Jimat Ramadan
Masjid Baitul Yakin Islam Madinah yang ke-6 pada kesempatan ini. Yang kami hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, para peserta Jimat Ramadan. Pada hari ini kita telah memasuki hari yang ke-20 di dalam rangka melaksanakan kewajiban kita, yaitu puasa di bulan Ramadan ini. Semoga semua amal ibadah dan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Pada kesempatan ini kami dari Masjid Baitul Yakin Islam Madinah tentu tidak banyak panjang lebar dalam waktu yang kita ketahui dalam pandemi COVID-19 ini. Kita betul-betul dirumahkan, Pak. Oleh karenanya dari luang waktu yang kita peroleh pada kesempatan ini, DKM bekerjasama tentu dengan atas kesediaan Mas Jainal di dalam mengkoordinasikannya. Alhamdulillah banyak ilmu yang kita peroleh pada kesempatan itu. Oleh karenanya marilah kita sama-sama kesempatan ini kita dengarkan yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Catur Sabtoedi di dalam Islam dan keseimbangan lingkungan dalam hikmah di balik pandemi COVID-19 ini. Demikianlah sebagai pengantar kata dari kami. Terima kasih atas segala perhatiannya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Zainal Arifin, Ketua DKM kita yang terus mensupport kegiatan yang dilakukan oleh baik remaja, anak-anak maupun tim kajian untuk bagaimana memeriahkan Ramadan, tetap meriah, tetap sebagai sarana mencari ilmu walaupun situasinya berbeda untuk tahun ini. Untuk selanjutnya saya persilahkan Mas Catur untuk memberikan tausiah mengenai Islam dan lingkungan, hikmah di balik pandemi COVID-19. Monggo Mas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrofil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Pak Zainal Arifin, Ketua DKM Masjid Baitul Yakin Islam Madinah, Mas Zainal Budiono, yang saya hormati pula, yang saya kira Pak Ketua DKM ini salah satu dari sedikit masjid yang punya inovasi di bulan Ramadan ini di tengah COVID-19 ini. Amin. Jadi kita bersyukur ya, memang ada juga masjid yang lain tapi tidak banyak, dan alhamdulillah sekarang ini karena ini disaksikan seluruh dunia, semua orang jadi tahu Masjid Baitul Yakin Islam Madinah itu, di mana adik saya yang di Kalimantan Timur sana juga tahu tuh masjid ini. Terus ada teman saya di Amerika juga. Amin. Amin. Tes juga dia, terus kemudian cari di Google Map di mana ini masjidnya gitu. Iya. Pojokan, Mas. Saya kira patut kita syukuri bahwa semua kejadian ini ada hikmahnya, termasuk ilmu pengetahuan teknologi, pasti ada hikmah positif buat kita umat Islam maupun yang bisa membuktikan kebenaran apa yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Yang pertama, saya mengajak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini puncaknya Ramadan, sehingga ini kita akan menjumpai malam-malam yang penuh nilai, dan kajian ini semoga dinilai sebagai amal soleh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Saudara-saudaraku yang saya cintai, yang sedang mengakses maupun nanti pemirsa di YouTube, saya mohon maaf dulu karena saya bukan ustadz, bukan kiai, sehingga
apa yang akan saya sampaikan nanti tentu tidak langsung, dan saya hanya menyampaikan keilmuan saya karena saya cukup panjang, tadi sudah disampaikan oleh Mas Zainal. Saya 15 tahun di DPR RI, kebanyakan bergelut di bidang lingkungan hidup dan hukum. Karena memang latar belakang saya S1, S2, S3 ini semuanya bidang lingkungan. Amin. Dan saya pernah diberi amanah menjadi ketua Ikatan Ahli Teknik Lingkungan, Teknik Penyihatan dan Teknik Lingkungan se-Indonesia. Jadi akrab dengan epidemiologi, apa yang terjadi belakangan ini yang menimpa kita seluruh umat manusia. Amin. Kajian kita sore hari ini tentunya sebagai umat Islam, kita tidak terlepas semua itu dalam kerangka yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Sebelum kita menginjak ke lingkungan hidupnya, karena semua itu ada di dalam Al-Qur'an, ya. Nah, Al-Qur'an sudah memuat. Jadi kalau kita lihat mushaf Al-Qur'an, itu kan ini mushaf di dalam kesemestaan. Ya. Tetapi kalau kita lihat isinya, itu semesta alam ada di dalam Al-Qur'an. Termasuk lingkungan. Manusia dan lingkungannya ini. Jadi waktu saya masuk di DPR tahun 2004, karena latar belakang saya bidang lingkungan, maka pertama kali saya mengajukan perubahan Undang-Undang Lingkungan Hidup. Yang tadinya pokok-pokok pengelolaan lingkungan hidup, kita ubah total menjadi undang-undangnya berbunyi Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jadi undang perlindungan dulu, baru kemudian pengelolaan. Karena apa? Kita oleh Allah Subhanahu wa taala itu misi penciptaan manusia itu ada dua, ya. Yang pertama adalah dalam rangka ibadah, seperti disampaikan di surat Ad-Dariyat, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan, kata Allah, jin dan manusia melainkan untuk beribadah. Beribadah tentu dalam artian yang luas. Kemudian yang kedua itu adalah di surat Al-Baqarah, yaitu ini jailun fil ardi khalifah. Allah mengatakan pada para malaikat bahwa aku akan menciptakan di muka bumi itu khalifah. Jadi, nah kita di antara itu, ya, kedua itu yaitu dalam rangka beribadah dan menjadi khalifah. Menjadi khalifah artinya kita menjadi semacam wakil Allah di muka bumi ini, ya, memelihara, mengelola, ya. Maka Adam diberikan ilmu asma kulaha itu, ya, diberikan ilmu yang malaikat tidak punya. Termasuk di situ adalah kita juga oleh Rasulullah digariskan, Allah menurunkan Rasulullah dan Islam itu dalam rangka wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi Islam dan kita orang Muslim ini adalah kerangka besarnya rahmatan lil alamin, bukan rahmatan lil muslimin, rahmatan lil mukminin saja, tapi rahmatan lil alamin. Maka dalam waktu itu kita menyusun undang-undang pun kita dalam rangka rahmatan lil alamin. Betul. Karena sekarang ini pembangunan, apakah itu infrastruktur, apakah pembangunan bidang-bidang lain, itu hampir semuanya itu human centris, ya. Untuk semuanya untuk manusia gitu. Padahal lingkungan hidup itu punya hak-hak yang setara gitu, karena tidak terlepas. Lingkungan hidup dan manusia itu tidak terlepas. Kualitas manusia yang baik, tentu lingkungan hidupnya harus baik. Kalau lingkungan hidupnya turun kualitasnya, maka kualitas hidup manusia juga turun. Dan itu semuanya itu berjalan oleh Allah, sudah diterapkan hukum-hukumnya. Gitu. Yeah. Yang namakan itu sunatullah.
Salah satunya adalah di dalam surat Ar-Rahman, ya Allah itu meninggikan langit, ya, Ar-Rahman ayat 7, was sama arfaha, ya, dan wawa doal mizan, artinya Allah menciptakan keseimbangan. Jadi sebetulnya kalau dunia ini Allah sudah ciptakan mekanismenya untuk seimbang. Alam itu punya, kalau dalam ilmu lingkungan itu punya self cleansing atau kemampuan untuk membersihkan dirinya, untuk kembali ke normal apabila dia diberikan atau dimasuki pencemar-pencemar yang atau yang merusak dia, asalkan tidak melebihi daya dukungnya. Nah, itu semua sudah ada, sudah digariskan oleh Allah, semuanya itu serba seimbang alam ini. Ya. Pak Zainal, Mas Zainal, dan Bapak Ibu para pendengar, pemirsa sekalian, itu namanya sunatullah. Ayat Allah itu ada dua, ya. Yang pertama ayat Allah yang tertulis, yaitu Al-Quran, dan ayat Allah yang tercipta. Atau kalau dalam kita ilmu di pesantren itu ayat yang turun secara at-thariqatul rasmiyah itu yang resmi, dan at-thariqatul ghairu rasmiyah yang tidak resmi. Itu alam yang tadi saya sampaikan, hukum alam itu. Itu namanya sunatullah, ya. Tetapi orang barat atau anak adik-adik kita kadang menyebut itu hukum alam, padahal itu agak berbeda. Karena hukum alam itu sepertinya tidak ada campur tangan Allah di situ. Ya misalnya hukum alamnya api itu panas, tetapi manakala ada Ibrahim di situ, Allah menyuruh dia dingin. Ya. Kuni bardan wassalaman alal Ibrahim. Nah, saudara-saudara sekalian, kita melihat fenomena yang sekarang ini, sebetulnya wabah ini ada tiap 100 tahunan, ya, dan juga sudah dari zaman dulu. Maka saya kemarin menyimak juga dari Pak Ustadz Marasa Besi yang terakhir itu, beliau menyebutkan di hadis riwayat Muslim nomor, kalau nggak salah itu nomor 2999, ya. Itu yang Rasulullah menyatakan bahwa sungguh menakjubkan semua masalah itu untuk umat mukmin itu. Kalau umat mukmin itu ditimpa oleh kebahagiaan, oleh anugerah, dia bersyukur, itu baik. Dan kalau ditimpa oleh musibah, kemalangan, dan orang mukmin itu bersabar, itu juga baik. Dan wabah itu juga untuk orang-orang non-muslim, untuk orang-orang non-mukmin itu adalah azab. Tetapi bagi umat Islam itu bisa jadi berkah. Karena buat orang Islam, buat orang mukmin itu semua yang ada itu bisa jadi baik. Jadi ada kalaupun misalnya ada yang sakit kena wabah, itu juga bisa jadi baik, karena kalaupun ujung-ujungnya yang paling tertinggi dampaknya itu adalah kita harus wafat misalnya, itu pun wafat dalam keadaan baik kalau orang Muslim. Tapi kalau kita ditakdirkan sembuh, dan insya Allah mayoritasnya sembuh, itu juga baik. Pernah tuh Nabi Ibrahim itu dijemput oleh malaikat maut, mengatakan, loh, mana ada Allah yang katanya mencintai saya kok mau mematikan saya, gitu. Malaikat mautnya nggak jadi nyabut. Kemudian malaikat mautnya lapor kepada Allah. Oleh Allah, mana ada katanya orang cinta sama saya kok nggak mau ketemu saya. Nah, terus Nabi Ibrahim, ya sudah kalau gitu, karena kita mau ketemu yang kita cintai. Nah, Bapak Ibu sekalian, manakala tadi oleh Mas Zainal sudah disampaikan di surat Al-A'raf, ya,
Itu bagus apa? Itu dasar, salah satu dasar itu. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Ya. Itu tadi disampaikan, janganlah kita merusak di permukaan bumi ini, membuat kerusakan. Setelah Allah itu memperbaiki, Allah itu senantiasa memperbaiki. Gitu. Nah, salah satu cara memperbaiki ini memang kita berprasangka baik kepada Allah bahwa ini dalam rangka perbaikan semesta. Gitu. Ya. Karena sampai dengan detik ini memang ada desas-desus bahwa ini konspirasi virus itu. Ya. Tetapi sampai dengan detik ini belum ada bukti. Belum ada bukti bahwa virus ini virus buatan. Memang sudah perang itu sudah ada, tapi buktinya malah ada kumpulan ilmuwan dari seluruh dunia itu berkumpul menyelidiki bentuk virusnya ya. Tapi karena belum untuk menyelidiki di Wuhan sendiri belum nggak bisa, tapi menyelidiki bentuk virusnya itu virus ini dinilai alami dari hasil penelitian yang terakhir ini. Kenapa? Salah satunya karena sekarang ini virusnya kelanjutan dari virus SARS, MERS yang sebelum-sebelumnya ini. Jadi, ya, kalau kita melihat hasil penelitian di Eijkman, saya dulu di Komisi 7 punya mitra lembaga Eijkman, itu lembaga paling modern, saya kira ya, di Asia Tenggara ya. Itu letaknya di dalam Rumah Sakit Cipto, tapi dia lembaga biomolekuler Eijkman. Itu juga sekarang menyelidiki asal-usulnya dan sampai sekarang belum bisa menyimpulkan bahwa itu hasil dari ciptaan manusia. Bahkan kalau kita lihat di UNER kemarin menyampaikan virus ini yang sampai di Surabaya itu ada virus yang bukan dari Wuhan, tetapi virus corona baru hasil dari mutasi dari Eropa. Varian baru gitu Mas ya? Varian baru. Gitu. Jadi kalau kita lihat, ya kita sebagai umat Islam, khususnya di perkotaan, saya lihat di sini Pak Ustadz, Mas Zainal, kita bisa melihat beberapa dampak. Karena kalau kita lihat rumus epidemiologi, saya dulu pernah belajar juga, epidemiologi itu penularan penyakit. Kalau virus ini adalah dia bisa ditularkan, ada dua variabel saja. Yang pertama itu variabelnya penularan orang ke orang, yang kedua variabelnya itu ketemu berapa orang gitu. Orang yang terinfeksi itu ketemu berapa orang. Maka semakin kita tidak ketemu orang dan semakin kita mengisolasi diri, maksud saya ada benteng di sini, itu penularannya semakin berkurang. Maka di banyak negara ada lockdown, ada karantina, dan kita memilih PSBB, ya. Yeah. Itu ternyata dari situ ada dampak lingkungan yang positif maupun negatif. Kalau kita melihat lingkungan ini dirusak oleh manusia, itu oleh aktivitasnya yang kalau dalam bahasa kita sehari-hari kerakusan. Gitu ya. Kalau manusia itu cukupnya saja, karena kan puasa ini sebetulnya melatih, atau orang itu nggak mungkin tidak puasa.
Mas Zainal itu punya baju 20 gitu, tapi yang dipakai kan cuma 1 gitu. Iya. Jadi Mas Zainal ini dalam hidup itu tidak mungkin tidak berpuasa. Gitu. Maka orang itu yang menjadikan lingkungan rusak itu karena itu tadi nafsu yang tidak terkendali. Orang punya tambang ini, kalau Pak Ustadz Zainal Arifin kemarin tuh pasti mendengar ada undang-undang mineral batu bara yang baru disahkan oleh DPR. Ya, betul Mas. Ya, yang baru. Gitu. Itu orang punya tambang itu, kalau kita ini kan di daerah Pasar Minggu ya. Ya, di jantung Mas. Di jantung ya. Untuk cari tanah 100 meter aja susah gitu. Untuk orang cari tanah untuk rumah susah. Tapi kalau orang punya perkebunannya bisa jutaan hektar, ya. atau punya tambang batu bara hingga ratusan ribu hektar. Gitu. Padahal sampai 100 tahun juga nggak habis gitu. Tapi tetap minta perpanjangan tanpa lelang gitu. Jadi itu salah satunya, sehingga alam ini menjadi turun kualitas lingkungannya bukan karena sebetulnya bukan karena alam itu tidak mampu mendukung manusia, tetapi karena nafsu manusia yang hampir tidak terbatas. Kata Rasulullah, kalau orang itu diberi 1 gunung emas, minta gunung emas lagi yang berikutnya. Sampai mulutnya disumpal tanah di dalam kubur, kata Rasulullah begitu. Ya. Jadi kalau kita lihat dengan pembatasan tadi, Mas Zainal dan Bapak-Bapak sekalian, itu hampir di seluruh dunia secara udara, tadi Mas Zainal sudah menyampaikan, polusi udara ini turun drastis. Kalau kita lihat, kita keluar dari Cijantung ke Pasar Rebo, ya, Jalan Raya Bogor, Celilitan, sampai Grogol sana, sebelum adanya ini, Indonesia ini, atau Jakarta ini termasuk tadinya 3 besar, sekarang sudah 7 besar yang polusinya terburuk di seluruh dunia. Dunia ya. Itu. Dari kota-kota besar di dunia itu. Nah sekarang itu turun hampir 50%. Kalau saya kemarin keliling sama anak saya, keliling Jakarta, anak saya pengen lihat Monas. Itu suasana atau udara Jakarta itu sudah setara dengan Berlin. Sehat Mas ya? Sudah sehat, setara dengan Berlin. Itu karena apa? Kontributor utama dari pencemaran lingkungan, terutama di perkotaan itu karena transportasi. Dan transportasi untuk di Jakarta itu, di Indonesia, khususnya Jakarta, itu yang tertinggi kontribusinya itu motor roda 2. Karena tidak ada negara di dunia ini yang bebas. Rakyatnya bisa mendapatkan motor, bisa bawa pulang motor itu cuma bawa KTP aja. Tanpa DP pasti Mas. Tanpa DP, bawa KTP nanti nggak bisa nyicil, dipulangin lagi. Itu cuma di Indonesia. Dan karena motornya turun drastis, mobil turun drastis, itu kualitas udara itu baik. Tetapi itu kualitas udara dari sisi transportasi ya. Tetapi kualitas udara dari sisi pencemaran yang lain itu ternyata tetap. Apa itu? Itu kalau transportasi itu kalau rumus kimianya itu NOx, SOx gitu ya. CO2 gitu, itunya turun. Ya. Tetapi partikulatnya namanya itu masih tetap. Ternyata tidak turun. Kenapa? Ada penelitian
dari teman-teman CREA, namanya Center of Research on Energy and Clean Air ya, itu Jawa ini, terutama Jakarta ini dikelilingi oleh pembangkit listrik tenaga batu bara yang masif. Ada di Banten sana, ada di Muara Karang, ya, di Muara Tawar, sekeliling Jakarta itu banyak PLTU sehingga pencemaran dari sisi partikulat itu juga berbahaya kalau dihirup, dalam jangka panjangnya bisa kanker dan lain-lain, itu tidak turun. Meskipun langitnya hijau, tetapi dari namanya PM2,5, artinya partikel-partikel yang sekecil 2,5 mikron itu masih banyak di Jakarta. Tapi dari gas rumah kacanya turun. Dari gas rumah kaca itu SOx, NOx. Gas rumah kaca itu yang memakan lapisan ozon, Pak Zainal. Yep. Itu di atas kita itu ada lapisan ozon yang melindungi bumi. Nah, itu melindungi bumi dari ultraviolet langsung. Itu kalau ada SOx, NOx dia dimakan itu. Kalau kemarin itu lubang ozonnya besar sekali, sekarang sudah mulai mengecil karena gas rumah kacanya itu jauh berkurang. Nah, itu dari sisi udara. Pencemaran yang lain ada pencemaran air dan pencemaran padat ya, limbah padat. Khususnya limbah padat rumah sakit medis itu naik drastis. Plastik sekali pakai, masker sekali pakai medis, itu kalau tidak tertangani juga sangat berbahaya. Nah, sampai sekarang itu yang tertinggi di Jakarta ini. Kemudian juga air limbah. Ternyata kalau di Australia itu air limbah orang yang kena COVID-19 itu juga cukup berbahaya di situ. Ya. Nah, ini beberapa dampak untuk pemantik diskusi kita, ya. Intinya adalah Allah itu maha pandai. Ya. Orang bisa saja berbuat merencanakan sesuatu, wa makarullah, innallaha khairul makirin. Allah itu tetap yang lebih pintar, Allah itu. Jadi misalnya sekarang banyak teman-teman di Jerman, di Inggris, di Prancis kirim gambar-gambar dengan adanya COVID-19 ini, azan itu bisa bergema di mana-mana. Gitu. Ya, Eropa ya. Bisa Eropa. Kalau di Prancis dan di London itu, kalau di Inggris itu wali kota Muslim itu ada 4 sudah, ya. Dan cukup banyak orang percaya tahun 2050 itu Eropa itu bisa mayoritas Muslim itu. Ya, betul. Nah, dan ini adalah penyegaran. Mungkin kalau dilihat, kalau umat Islam kan, kalau orang yang beriman itu ya sakit, yang kita sampaikan tadi depan, sakit, wafat itu kan bukan suatu peristiwa akhir dari segalanya. Ya. Jadi apapun ini nanti, cuman 2 saja tadi itu yang kemarin Pak Ustadz Marasabesi sampaikan itu. Kita ini bersyukur dan bersabar. Nah, 2 itu saja. Kalau kita bisa mensyukuri ini, ya Allah akan nambah nikmat lagi. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum minal adzabil syadid. Kalau kita misal kena ya sabar, dengan sabar dan syukur ini insya Allah imunitas kita ini bertambah.
Jangan panik, Mas ya. Ya, itu kita bersyukur saja, kita bersabar saja. Pokoknya Allah yang kasih pasti baik. Enggak, soalnya begini ya, susah juga kita untuk menghindar betul itu susah betul. Lalu itu wakil presiden Amerika aja kena gimana? Nah, kena Amerika padahal, Mas ya. Itu Pangeran Charles, terus kemudian Perdana Menteri Inggris saja kena, wakil presiden Amerika kena, menteri-menteri kena, terus kemudian di Soekarno-Hatta berjubel, di stasiun kereta berjubel. Nah ini memang intinya ya bersyukur dan bersabar. Dengan bersyukur dan bersabar, ada beberapa ustadz menyarankan namanya itu Quranic immunity. Nah, dengan kita membaca Al-Quran tiap hari, Al-Quran itu kan syifa. Itu insya Allah imunitas kita juga bisa bertambah. Maka sekarang ini di WA Group, saya salah satu yang, ayo kita tadarus bersama, khataman bersama. Tiap malam paling tidak 1 juz gitu. Itu akan meningkatkan imunitas kita. Kalaupun kita misalnya ya takdirnya gara-gara COVID-19 ini kita dipanggil oleh Allah, ya kita sudah baca Al-Quran sebanyak-banyaknya, nanti pasti Allah sayang sama kita, kan gitu. Amin. Tapi dengan bersyukur dan bersabar, itu peningkat imunitas terbesar itu obat yang termanjur gitu. Di antara semua obat-obat yang fisikal itu, karena itu sudah banyak dibuktikan, sudah banyak risetnya. Pokoknya kalau hati tenang, hati gembira, itu hati tenang itu kan kalau kita umat Islam kuncinya cuma satu, ya, ila bidzikrillah tatma'innul qulub, itu saja. Kalau kita banyak zikir, kalau tadi sama oleh Ustadz Pak Zainal Arifin 10 hari terakhir kita ini ya disyaratkan untuk banyak baca Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni, itu insya Allah imunitas kita ini akan membaik. Dan moga-moga dengan hikmah ini kehidupan berikutnya itu akan lebih segar, akan lebih lingkungannya jauh lebih baik, dan kualitas hidup anak-anak kita, penerus kita ini menjadi lebih baik. Terima kasih. Saya kira sudah hampir 30 menit lebih. Ya, Mas. Apa yang saya sampaikan nanti bisa disambung dengan diskusi. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Catur Sabto Edi, yang dari awal tidak mau dipanggil Ustadz, tapi ternyata ayatnya aja banyak gitu ya, kutipan-kutipan tadi. Saya pikir beliau memiliki basic itu, walaupun di mix dengan ITB. Ini kita tahu ITB itu adalah salah satu kampus terbaik di Asia Tenggara sebenarnya, bukan hanya di Indonesia, mendalami bidang lingkungan. Nah, saya tertarik tadi mengenai ada 2 hal yang saya catat, bahwa segala hal yang dari sisi spiritualnya, segala hal yang muncul di dunia ini, mau kelihatannya negatif atau positif, tetap saja itu adalah maksud Allah yang baik. Nah, yang baik itu bisa tersurat, bisa juga tersirat. Nah, kita yang punya ilmu lah yang bisa mendalami. Kadang-kadang orang negatif thinking itu bukan karena dia pingin ngomong, tapi karena dia memang tidak tahu gitu ya, sehingga yang muncul adalah negatif thinking seperti itu. Dan juga tadi ada spekulasi bahwa wabah ini bisa menjadi juga konspirasi, tapi sampai sekarang belum dibuktikan. Nah, tetapi ada satu data yang menarik, bahwa virus-virus besar semacam ini atau pandemik, global pandemik itu terjadi relatif hampir setiap 100 tahun sekali. Maka dari itu mungkin saja memang ini adalah term atau period dari mekanisme alam tersebut, atau kalau kita tidak mau pakai alam, ya lillahi ta'ala tersebut gitu ya. Saya teringat dari percakapan dengan teman saya beberapa waktu lalu dari Malaysia dan Singapura, bahwa mereka yang sangat kita anggap sebagai economics banget, pertimbangan-pertimbangan ekonomi, ternyata pada saat COVID ini justru bersyukur
tadi mengutip dari Mas Catur tadi bahwa alam itu bisa healing gitu atau penyembuhan dari bumi ini. Jadi mereka mengatakan bahwa kawan saya di Singapura bahwa nggak apa-apa kita berhenti sebentar, justru ini baik ke depannya. Mungkin ke depan akan ada the new normal atau the new era. Misalnya nanti pesawat biasanya diisi 400 orang yang 777, nanti mungkin diisinya cuma 300 atau 200. Dan harganya akan naik, itu sesuatu yang mekanisme pasar, tapi pasti ada perubahan. Tetapi bahwa hal-hal semacam itu baik untuk dunia kita agar tidak tadi greedy atau ketamakan tadi yang akhirnya membuat kehancuran. Oke, tadi saya sudah tulis di chat, silakan yang mau bertanya bisa lewat chat maupun langsung dengan meng-unmute audionya. Terima kasih atas kedatangan atau kehadiran. Gak apa-apa, nanti diedit kalau nggak apa. Gitu ya. Jadi sederhana sih, simple pertanyaan saya. COVID-19 ini tuh ujian atau musibah? Karena kalau kita ujian, ketika kita berhasil melewati ujiannya, ini taraf kita menjadi yang lebih baik gitu ya. Tapi kalau musibah, ya bisa juga dikatakan musibah karena memang udah kebobrokan yang terjadi sekarang ini, yang manusia lakukan, ya jadinya diberikan musibah sama Allah. Nah, jadi bagaimana sesungguhnya? Itu aja pertanyaannya. Terima kasih. Terima kasih kepada Bu Nur Aziza atas pertanyaannya. Cukup simpel tapi sebenarnya filosofis tadi Mas ya, kalau kita mau katakan. Karena sebenarnya pertanyaan yang apakah ini ujian atau musibah? Nah, itu kajiannya bisa mendalam. Silakan Mas Catur bisa dijawab dulu, nanti dilanjutkan dengan yang lain. Tadi agak terputus saya. Ya, jadi beliau mengatakan bahwa apakah COVID-19 ini ujian atau musibah? Nah, kalau musibah, ya tentu ini hukuman bagi kita karena kita greedy atau tamak tadi. Kalau ujian mungkin ada maksud Allah yang lain. Kira-kira bagaimana, Mas? Musibah itu ada 3 ya, Bu ya. Yang pertama itu azab, yang kedua itu ujian, ya, dan yang ketiga itu tadi apa? Satu ujian atau musibah, gitu Mas. Cobaan, ya. Cobaan. Ada 3 itu, azab, cobaan, dan ujian. Ya. Nah itu tergantung dengan orangnya, Bu ya. Tergantung dengan orangnya. Kalau orangnya itu betul-betul tidak beriman kepada Allah, kemudian dia banyak maksiatnya, itu azab, itu perskot namanya. Perskot. BP itu. BP. Nah, kalau orangnya itu orang Muslim, terus kemudian itu kadang-kadang lupa, ya, itu bisa cobaan. Tapi kepada orang yang taat itu ujian. Ujian itu untuk orang-orang yang sekolah, untuk orang-orang yang sudah taat aturan, untuk naik kelas itu ujian. Yeah. Jadi apakah ini semua itu musibah ya? Musibah itu kalau dalam bahasa aslinya itu sesuatu yang menimpa kita, bisa baik bisa buruk. Jadi kita dapat rezeki itu juga namanya musibah, tapi musibah baik. Nah, tapi juga ada musibah yang bisa membahagiakan dan musibah yang tidak membahagiakan. Nah, apakah kejadian atau musibah ini apakah ini azab, apakah ini ujian, apakah ini cobaan, itu tergantung diri kita yang bisa menilai. Kalau yang pasti Allah dan diri kita. Kalau kita ini termasuk dari yang satu tadi, itu mungkin DP, ya. Tapi insya Allah enggak lah ya. Nah, kita ini moga-moga di antara 2 ini cobaan atau ujian. Kalau kita satu orang yang taat, yang cinta kepada Allah betul-betul, nah ini kayak Nabi Ayub misalnya, itu ujian gitu, ya. Tapi untuk orang-orang yang kebanyakan, buat kita yang kadang-kadang lupa, mungkin dicoba oleh Allah supaya kita ingat kembali, gitu. Supaya kita ingat kembali, yang penting begini, hikmah terbesar dari peristiwa ini
semua peristiwa itu harus bisa menambah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bisa menambah iman kita, menambah cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu apa? Jawaban dari semua kejadian yang menimpa diri kita itu. Amin. Terima kasih Mas Catur atas jawabannya. Jadi memang ada 3 tadi ya, azab, ujian atau cobaan, tergantung dari kita. Jadi kalau kita positive thinking tentu ini adalah ujian, karena kita sedikit banyak kan punya agama seperti itu, katakanlah Muslim gitu ya. Nah, berikutnya kalau ada pertanyaan dari tadi Pak Zainal Arifin tadi sepertinya mau bertanya, Pak Zainal, silakan Pak. Baik, terima kasih Mas Zainal. Pak Ustadz, ya kita ini telah diuji nih di dalam masa-masa di pandemi COVID-19 ini. Kami dari DKM tentu banyak hal yang ujian ini menjadi cobaan juga bagi kita, Ustadz. Karena terus terang aja sampai Jumat besok ini kita sudah 10 kali Jumat tidak melaksanakan sholat Jumat, Ustadz. Absen, Pak ya? Absen. Oleh karenanya ini merupakan cobaan dan ujian bagi kita semuanya. Bagaimana Ustadz mensikapi seperti ini, karena kita juga harus melaksanakan apa yang ditentukan oleh ulil amri, ya, juga didukung oleh fatwa MUI. Ya. Ya, sehingga kami pengelola masjid tentu mempunyai desakan-desakan dari para jamaah untuk melaksanakan kewajiban kita di dalam, apalagi di dalam bulan puasa ini. Itu mungkin Ustaz sebagai sharing mungkin apa yang mungkin yang bisa kita sikapi pada kesempatan ini. Terima kasih Pak Ustaz. Ya, monggo Mas, langsung dijawab. Kalau pelaksanaan sholat Jumat dan sholat Idul Fitri mungkin, ya. Itu MUI sudah mengeluarkan fatwa ya. Jadi untuk daerah-daerah yang menurun, terus kemudian daerah hijau itu bisa dilaksanakan sholat. Tetapi bila itu di daerah-daerah yang merah atau risiko tinggi, tentu itu tidak diperkenankan. Ya. Kita memang kebijakan itu diserahkan kepada kebijakan DKM untuk melaksanakan fatwa MUI itu. Maka menurut hemat saya, kalau kita punya data ya, saya itu diberikan bulan ini sering ke rumah nih teman-teman Polri ya. Itu senantiasa menyampaikan data-data dari gugus tugas daerah-daerah di kelurahan-kelurahan di beberapa tempat ya di Jakarta ini, hampir di seluruh tempat, yang mana yang merah dan mana yang yang masih hijau. Yang masih hijau cuma 7 kelurahan itu. 7 kelurahan. Jadi ya cuma 7 kelurahan saya kira. Jadi untuk Jakarta ini memang kita sebaiknya kok tidak melaksanakan dulu. Tapi kalau teman-teman misalnya ada jamaah yang mau sholat zuhur, asar, monggo saja, asalkan betul-betul diketatkan. Gitu. Di masjid saya itu, depan masjid itu juga boleh-boleh saja. Tetapi untuk Jumat sama Pak Ustadz. Ini juga sudah 10 tidak sholat Jumat dan besok juga tidak ada sholat Idul Fitri ya. Betul. Jadi kalau Umar ya, dulu kan Umar tidak masuk ke Damaskus karena Damaskus itu
ada wabah, Umar waktu itu Abu Ubaidah pun meninggal juga ya di Damaskus itu beliau. Itu jawaban Umar, itu memang takdir Allah kita masuk di situ itu. Tetapi kita boleh bergerak dari takdir Allah yang satu ke takdir Allah yang lain, kata Umar. Ya, ya. Nah, jadi kita bisa menakdirkan atau takdir Allah juga sholat Jumat di situ. Tetapi kalau ada apa-apa, itu kita bisa membahayakan karena mencegah kemudorotan itu lebih diutamakan daripada mengambil manfaat. Jadi saya punya pendapat bahwa untuk Jakarta ini kok lebih baik sementara itu jangan dulu. Ya, ya. Walaupun kita lihat Jakarta ini sudah menurun, ya. Tetapi saya khawatir, Pak Ustadz. Ya. Khawatir orang-orang yang masuk Jakarta ini berpotensi. Kalau kemarin ini orang Jakarta yang datang ke daerah jadi ODP, nanti orang daerah yang datang ke Jakarta jadi ODP. Gitu. Jadi ODP. Iya, begitu. Jadi tidak selesai-selesai. Jadi begini, kalau kita baca grafik hampir semua negara, itu negara-negara mayoritas sekarang itu sudah turun, gitu. Sudah menurun grafiknya. Nah, Indonesia ini setara dengan Bolivia, Chili, gitu. Negara agak aneh, ya. Iya, ditambah lagi, ya, maksudnya setara dengan negara-negara itu dalam hal masih naik, gitu. Ya, ya. Jadi jumlah kasusnya itu masih naik terus. Gitu. Ditambah lagi dengan kasus mudik ini yang sangat-sangat mengkhawatirkan. Di negara lain tidak ada mudik, jadi grafiknya cuma satu. Di kita bisa lebih dari satu karena ada mudik itu yang kita khawatirkan. Karena tadi di depan saya sempat sampaikan, ada 85 juta yang dimonitor di HP, pergerakan HP ini, itu pergerakan keluar Jakarta, dan yang masuk ke kota-kota besar di luar Jakarta itu, kasus positifnya jadi naik. Ya, Surabaya kemarin juga. Ya, Surabaya, Semarang, Solo, Bandung, Yogyakarta, itu naik. Gitu. Nah, kita khawatirkan nanti setelah Idul Fitri kembali ke Jakarta, di Jakartanya naik lagi. Gitu. Ya. Itu yang kita khawatirkan. Jadi, saya termasuk yang berpendapat bahwa kita tunda dulu sampai betul-betul aman. Gitu. Ya. Karena mohon maaf Pak Ustadz, kita ini sangat-sangat terbatas kemampuan rumah sakit kita dalam menghandle pasien. Terbatas peralatannya maupun terbatas tempat tidurnya, terbatas tenaga medisnya, semua serba terbatas. Gitu. Jadi saya kira tidak sakit itu adalah yang terbaik. Ya. Mencegah itu adalah yang terbaik daripada mengobati. Terima kasih. Ya. Terima kasih Mas. Ya, Mas Catur, bahwa memang kita galau juga karena lama nggak Jumatan gitu ya, tapi alangkah lebih baiknya bahwa memang situasinya masih zona merah. Kalau tadi kita disimpulkan bahwa hanya 7 kelurahan di Jakarta yang masih hijau, artinya 90% kita masih merah kan gitu, karena ada ratusan kelurahan di Jakarta setahu saya gitu. Oke, kita lanjutkan dialognya atau diskusinya. Mungkin ada yang lain dari para jamaah. Mungkin Bang Hairul, ada pertanyaan Bang Hairul atau Ibu Rika mungkin? Hanya mau sharing aja ini. Silakan Bang Hairul, makasih.
Baik, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Pak Hairul, saya yang ngurus orang-orang Baduy yang mau masuk Islam. Amin. Saya sudah punya 40 orang yang bersahadat. Amin. Ini sharing mengenai masjid. Jadi saya juga sebetulnya ditutup masjidnya, tapi untuk mensiasati sholat Jumat ataupun sholat 5 waktu, itu kita sepakat datang 5 menit sebelum azan, Pak. Kadang-kadang kan ada jamaah yang merasa, aduh udah 3 kali nggak sholat Jumat nih, ya, takut gimana nih itu. Jadi kita sepakat itu, dan memang kita tidak kita umumkan secara massal. Ya. Jadi kebetulan kita di perumahan, jadi warga-warga yang memang udah biasa sholat berjamaah, ya itu aja yang kita kasih tahu. Tentunya memang pakai kita kasih jarak gitu. Jadi datang masih bisa menunaikan sholat sunnah tahiyatul masjid, itu ukuran waktu datangnya gitu. Dan khotibnya juga kita batasin, bacaan sholat Jumatnya juga yang pendek saja gitu. Jadi nggak terlalu lama di masjid. Mungkin itu saja dari saya. Mohon doanya dari semuanya, karena di kita permasalahan di Kampung Mualaf Baduy itu air, harus 130 meter dalamnya. Sekarang sampai dengan hari ini, walaupun Ramadan tetap kerja di sana, alhamdulillah sampai hari ini sudah 110 meter kedalaman yang dibor. Amin. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi luar biasa Bang Hairul. Saya pernah mampir ke Baduy sana, memang tantangannya tidak mudah karena geografis dan juga mungkin kultur juga. Tapi memang sepanjang yang saya tahu berkembang gitu ya, berkembang dakwah beliau dan teman-teman semua. Silakan Mas Catur dijawab tadi mengenai opsi atau inovasi menurut saya, inovasi dalam beribadah. Gitu. Monggo Mas. Kalau mungkin sedikit orang dan saling mengenal, ya, terus kemudian tahu si fulannya itu sehat, semua sehat, ya, dalam batas-batas yang manageable, ya, mungkin asalkan betul-betul yakin dan kemudian semua komunitasnya itu sehat, mungkin masih tidak ada masalah gitu. Kalau misalnya saya tahu Mas Zainal sehat, Pak Zainal, kita sholat jamaah tidak ada masalah gitu. Yang repot kan kalau di Jakarta ini semua orang tidak saling mengenal, kita nggak tahu. Betul. Dia dari mana, ini dari mana, kita nggak tahu gitu. Kalau misalnya itu di daerah-daerah yang mungkin daerah Baduy itu terisolasi gitu, 1-2 yang lain kenal, itu jadi di Wuhan ya, di Wuhan itu awal-awal itu semua orang tuh dites ya, dites pakai pool test itu. Jadi setiap yang dites itu hijau, HP-nya itu hijau, warna hijau gitu. Ada yang merah, HP-nya warna merah. Gitu. Nah, asalkan itu semua tahu HP hijau, sholat bareng, semua bareng aktivitas tidak ada masalah gitu. Gitu. Adik kita kan enggak, alat tesnya kurang sehingga hampir tidak ada sulit untuk mengambil keputusan gitu. Nah, saya kira kalau itu kasuistik ya, karena cuma 40 orang dan kenal masing-masing dan yakin. Saya kira di banyak tempat yang lain ya, di Maluku, Papua yang masih belum ini juga, saya kira saya sampaikan ke teman-teman di sana. Kemarin saya sempat lama di Maluku Utara, itu udah ada masalah. Jadi saya juga mau sharing nih Pak Khairul nih. Kalau misal saya cukup lama, cukup hampir 8 tahun, 9 tahun itu di Komisi 7 DPR. Itu saya punya mitra dari Kementerian SDM. Di Kementerian SDM itu punya Badan Geologi. Nah, Badan Geologi itu salah satu programnya itu dia membor air tanah dalam. Ya. Yang daerah-daerah yang sulit air. Itu per tahunnya itu sekitar 500-an titik lah.
500 sampai 700 titik. Nah, kalau memang itu sangat dibutuhkan, saya insya Allah bisa kasih rekomendasi itu. Kasih rekomendasi untuk bisa dapat 1-2 titik lah. Karena 1 titiknya itu 1 miliar itu. Oh ya. Itu. Mungkin Bang Hairul bisa tanggapan sedikit, Bang. Itu untuk mendukung dakwah bisa. Kalau di tempat saya, alhamdulillah kita juga Allah kasih jalan. Jadi sudah hampir selesai. Justru sekarang kita lagi berlomba waktu untuk mempersiapkan sarana air bersihnya. Jadi MCK-nya, tower-nya itu hampir kita hitung hampir 200 jutaan lebih juga gitu. Ya. Gitu. Mungkin nanti ada dengan Pak Catur, Mas, seperti apa ininya, mungkin ada karena beliau punya network ya, gunanya kita berjamaah seperti itu. Kalau ada yang ada kendala, mungkin kita bisa saling sharing. Nanti setelah forum ini kita akan komunikasikan ke Mas Catur dan Mas Hairul seperti apa baiknya seperti itu. Terima kasih Mas Catur, pertanyaannya tadi secara prinsip sudah menjawab bahwa memang kasuistis seperti itu sangat dimungkinkan, tetapi harus ada garansi bahwa kita kenal semua. Karena kalau di Jakarta, ya mohon maaf, jumlah antara penduduk tetap dan orang yang moving setiap saat itu juga sangat hampir sama besarnya. Jadi saya di kampung itu, di lingkungan sini, Cijantung, sama Pak Ustadz dan segala macam kenal, tapi juga setengahnya saya nggak kenal, karena juga bisa juga orang yang baru datang, dan juga sebulan ganti orang dan sebagainya, karena kontrakan dan ya kita tahulah problem di Jakarta karena sama-sama kita lama di sini. Baik, kalau ada pertanyaan lagi silakan, mungkin 1-2 pertanyaan. Silakan mungkin Pak Heri atau Ibu Rika mungkin yang ingin bertanya. Pak Heri ada Pak? Enggak Pak, enggak. Oke, Pak Heri mungkin ini dulu. Ibu Rika ada? Ibu Rika belum? Kalau belum mungkin saya sambil menunggu, Mas. Saya tadi tertarik bahwa salah satu faktor yang membuat bumi ini semakin tidak ideal untuk kita tinggali adalah karena greedy atau kerakusan manusia, gitu ya. Terutama dalam bagaimana dia mengelola alam yang tidak sustain atau tidak sustainable development, gitu ya. Nah, kalau kita lihat misalnya kita sekarang kemarin disahkan teman-teman DPR itu ada Undang-Undang Minerba yang baru ya, atau relaksasi dari pelarangan yang lama yang sempat dilarang oleh mungkin di era Mas Catur waktu itu ya. Nah, bagaimana Mas melihat ini? Apakah dengan dimuluskannya Undang-Undang Minerba yang baru, yang menurut pendapat saya itu agak pro investor gitu ya, ya tentu ada sisi baiknya ekonomi, tapi pada sisi lingkungan ini menjadi beban juga menurut saya. Nah, bagaimana kita melihat dari sisi keilmuan, ekonomi, dan juga dari sisi Islam ya sebagai agama kita? Monggo Mas. Ada beberapa yang diubah ya. Ya. Undang-undang dulu yang menginisiasi ya. Namanya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang mineral dan batu bara. Betul. Itu kalau kontrak yang besar-besar itu namanya PKP 2B ya. Itu habis, itu harus dilelang. Harus dilelang dan diberikan prioritas kepada BUMN. Ya. Jadi saya memimpikan dulu ya BUMN kita itu menguasai, atau dia bukan yang menguasai itu negara, tapi dia mengoperatori kekayaan alam kita itu. Jadi kita bisa jadi tuan rumah di negeri kita sendiri. Amin. Jadi karena yang misalnya batu bara itu kita punya BUMN PT Bukit Asam itu yang terbesar ya. Tapi yang terbesar pun itu hanya menguasai sekitar 8% atau 7% dari seluruh batu bara yang ada. Kecil, Mas? Kecil sekali. Ya. Yang besar-besar justru dimiliki oleh swasta, baik swasta dalam negeri atau swasta asing.
Nah, dengan habis itu, habis kontrak, itu selayaknya dipulangkan ke negara. Jadi negara berikan ke BUMN, ya, dan swasta itu yang berkontrak ke BUMN gitu. Ya. Jadi jangan negara berkontrak dengan swasta, tapi swasta yang berkontrak dengan BUMN. Jadi B2B lah gitu ya. Bisnis to bisnis. Bisnis to bisnis gitu. Yang sekarang ini diubah, yang sudah selesai tidak perlu lelang untuk memperpanjang gitu. Jadi orang yang sudah menguasai ratusan ribu itu begitu habis kontraknya kan paling ratusan ribu itu baru selesai 20.000, baru selesai nggak nyampe 10%, 15%, itu diperpanjang tanpa lelang. Ya. Nah itu yang dulu kita pengen kita bisa jadi tuan rumah. Gitu. Waktu itu Pertamina hanya waktu saya awal-awal dulu ya masuk itu cuman sekitar 15%, tapi sekarang sudah lebih sudah jauh lebih besar, mungkin sekitar 30-an persen. Nah, kita pengennya kekayaan alam yang lain, mineral batu bara itu juga dikuasai, dijalankan, dioperatori oleh BUMN kita. Tapi oleh sekarang ini jadi mentah lagi dengan undang-undang yang baru ini. Nah itu Mas Zena, sehingga keseimbangan lingkungan itu, padahal batu bara itu, kalau batu bara ini kan sekarang sedang murah-murahnya, ya, karena minyak jatuh, harga batu bara jatuh, maka energi baru terbarukan yang bersih, ya, itu menjadikan tidak berkembang. Gitu. Padahal kalau kita ingin lingkungan kita jadi baik, itu lebih bagus kalau kita menggunakan energi yang bersih, energi yang kita punya banyak, ya, dan katakanlah lebih murah. Gitu. Yeah. Nah, menurut saya itu jadi kurang berkembang. Padahal kalau kita ingin lingkungan kita jadi baik, yaitu solusinya itu. Gitu. Kalau Pak Ustadz Zainal Arifin turun di Madinah ya, Arab Saudi itu kan punya minyak terbesar ya, di dunia lah, gitu. Dan pengambilan eksploitasi minyaknya itu termurah. Maka ini kalau harga minyak turun menjadi sekarang ini $20-an, Arab Saudi itu masih untung. Negara lain itu rugi. Ya, negara lain itu rugi, termasuk Rusia itu rugi. Arab Saudi itu masih untung. Dengan minyak yang begitu banyaknya, itu kalau kita turun di Madinah, perjalanan dari keluar airport Madinah itu solar cell di mana-mana itu, tenaga matahari. Ya, betul. Itu. Jadi Arab Saudi pun pakai teknologi baru terbarukan. Saya kemarin menengok anak saya di Amman, di Yordania. Ya. Itu saya berkesempatan mengunjungi namanya pohon sahabi. Yang kisahnya itu pohon itu pas Rasulullah perjalanan ke Syam, ya, itu sempat berteduh di situ dan ada percakapan antara Abu Thalib dengan Buhaira, ya, dengan pendeta Buhaira. Dan kemudian disarankan Rasulullah tidak melanjutkan perjalanan karena berbahaya. Nah, di dekat pohon itu juga sangat luas
di solar cell itu tenaga matahari itu besar sekali di situ. Di aman itu. Jadi sudah demikian berkembang. Nah, di sini menurut maksud saya minyak kita sedikit. Jadi kalau mohon maaf nih Pak, ini sharing pengetahuan aja nih Pak Zain Arifin, karena bukan Ustadz di sini soalnya. Kita punya minyak bumi itu produksi itu sekitar 750.000 barrel sehari. Sementara ini masa normal ya. Kebutuhan rakyat kita itu sekitar 1,5 juta. Tekor, Mas. Jadi 700 itu yang bisa jadi minyak dan menjadi bagian pemerintah itu cuma 500-an. Jadi bayangkan kita itu mengimpor itu sekitar 1 juta. Per hari? Per hari. 1 juta per hari. Nah itu, dan sekarang itu harganya turun drastis. Minyak kita ini hitung-hitungannya berdasarkan hitungan di Singapura sana, bulan lalu. Ya. Nah itu sekarang harga Pertamax 92 itu harganya Rp2.000. Tapi kita nggak turun, Mas. Nah kita masih 7.600. Ya. Ya kita doakan semoga lekas turun lah. Ya. Karena di Malaysia sudah 4.500. 4.500 pun itu Pertamax 95 itu. Pertamax rakyat kita ini hebat betul, rakyat kita itu. Rakyat kita itu sudah banyak PHK, ya, sudah susah sulit kehidupannya. Harga minyaknya nggak turun, BPJS masih naik, tetapi sabar, itu hebat sekali. Tidak ada rakyat terkuat di dunia selain rakyat Indonesia. Gitu. Ya. Jadi karena sejarah panjang, kalau rakyat kita ini sudah biasa hidup susah, itu sudah biasa. Apalagi kalau teman-teman di kampung itu, saya teman-teman baru di PHK itu berani kredit motor lagi tuh. Itu kalau bukan orang Indonesia nggak bisa itu. Uang pesangonnya buat kredit motor, Mas ya. Jadi ada idiom-idiom yang masyarakat kita itu sudah tinggi sekali. Jadi misalnya urip mung mampir ngombe, hidupnya sebentar saja gitu. Ya. Terus kemudian manunggaling kawula Gusti itu. Itu ya bersamaan kita dengan Tuhan gitu. Cuman orang Indonesia, orang Jawa khususnya itu cuman nggak tahu nama Tuhan itu siapa itu aja, sehingga begitu Allah turunkan di surat Toha, ini aku Allah, sembahlah aku. Nah itu tuh baru tahu itu Allah, tapi yang lain-lain udah tahu. Ya. Itu sudah tinggi sekali peradaban masyarakat kita. Jadi bersyukurlah kita ya ditakdirkan oleh Allah itu lahir di bumi Indonesia, bumi yang sangat indah ini, yang ini boleh Pak Ustadz, Pak Zainal Arifin percaya atau enggak? Itu ada survei namanya survei Ipsos. Ipsos ya. Ipsos ya. Ipsos itu mensurvei tingkat kebahagiaan penduduk di dunia itu. Ya. Itu di Korea itu kalau nggak salah, Korea itu cuma 7% orang yang bahagia itu. Terus kemudian Jepang ya, Jepang lebih tinggi lagi 20%. Oh, di bawah. Kemudian Meksiko itu 45%. Ya. Indonesia itu satu-satunya negara yang orang yang merasa sangat bahagia itu lebih dari 50% itu cuma Indonesia. Luar biasa. Itu bersyukur soalnya Mas. Bersyukur itu. Jadi itulah rakyat kita ya. Jadi moga-moga ini kedekatan dengan Allahnya tinggi sehingga itulah yang menjadi modal kita. Moga-moga benar anunya ini immunity-nya itu terjaga. Jaga.
begitu. Karena survei pun yang ada, Pak Zainal, itu corona ini lebih banyak diderita oleh kalangan menengah ke atas. Teman-teman kita di itu yang ojol tiap hari di jalan, Mas. Itu malah enggak, itu semuanya yang tidak masuk akal ya. Tapi memang hidup ini lebih banyak tidak masuk akalnya daripada yang masuk akal. Itu orang harus sadar bahwa yang kita ketahui itu sangat sedikit. Kata Allah begitu. Kamu tidak akan saya beri pengetahuan cuma sedikit. Gitu. Jadi kita harus sadar bahwa kita ini doif betul, gitu. Lemah betul. Sehingga resepnya tadi itu syukur sabar, insya Allah kehidupan ini akan bisa kita nikmati sebagai karunia Allah Subhanahu wa taala. Amin. Makasih Mas Catur. Jadi saya tanyakan itu karena ya beliau banyak berkecimpung di dunia itu dan sekarang kabarnya kan undang-undang minerba yang baru banyak dikritik gitu ya, karena agak mudah untuk peluang terjadinya kerusakan alam yang sesuai dengan tema kita hari ini. Dan kalau kita amati, hampir semua negara di dunia yang maju ya, yang maju itu berkembang bukan dari ekonomi sumber daya alam, tapi berpatok atau berkembang dari ekonomi pengolahan atau ekonomi teknologi. Kita lihat Jepang, Korea, semuanya dari inovasi sumber daya manusia dan teknologi. Nggak ada yang menjual terus kaya menjadi negara maju, jarang gitu ya, kecuali misalnya Saudi, itu pun ada batasnya. Dan sekarang pun Saudi sudah sadar, tadi saya mengutip Mas Catur sangat baik tadi bahwa ada solar system di mana-mana atau energi matahari di mana-mana. Jadi mereka yang raja minyak pun sekarang nggak percaya minyak bisa menyelamatkan sampai masa yang jangka panjang. Jadi mereka juga sudah menggunakan energi terbarukan. Minyak dianggap sebagai sesuatu yang dinikmati saja tetapi tidak sampai merusak seperti itu. Semoga ke depan kita juga pola pembangunannya seperti itu. Nah, sekarang saya lihat sudah pukul 17.20 dan Mas Catur minta waktu untuk undur diri. Terima kasih atas kehadirannya, Mas. Juga para jamaah yang telah meluangkan waktu untuk hadir di webinar atau pengajian online ini. Mungkin sebelum kita berpisah, ada baiknya kita tutup dengan doa. Mungkin Mas Catur bisa sedikit memberikan closing statement sekaligus doa, Mas. Monggo, Mas. Saya mengucapkan terima kasih khususnya kepada Pak Ketua DKM, Alhamdulillah, Zainal Arifin dan Mas Zainal Budiono sudah mengundang saya di kajian sore hari ini dengan tema yang mungkin jarang-jarang masjid mengulas lingkungan hidup. Ya. Ya, alhamdulillah. Karena ini memang bagian dari ilmu Allah ya. Jadi saya kira ya sangat relevan kita bahas pada sore hari ini. Dan saya mohon maaf apabila paparan saya maupun jawaban saya ada sahabat-sahabat yang kurang berkenan, wah ini bukan ustadz, bukan kiai. Tapi kita belajar bersama-sama. Semoga ini kajian pada sore hari ini dinilai sebagai amal soleh yang mengisi Ramadan kita. Semoga Ramadan ini bisa meningkatkan ketakwaan kita sesuai dengan surat Al-Baqarah 183 itu. Amin. Mari kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arifin semua yang sudah berkenan hadir. Terima kasih Pak Ustadz.